aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 4 April 2020 berjudul Dasar Kemenangan. Ayat inti kita terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita ikuti penjelasannya. Bagi mereka yang percaya, Kristus menjadi dasar yang pasti. Inilah orang-orang yang jatuh di atas batu dan hancur. Penyerahan kepada Kristus dan iman kepadanya dikemukakan di sini. Jatuh di atas batu dan hancur artinya meninggalkan sifat membenarkan diri kita sendiri dan pergi kepada Kristus dengan kerendahan hati seorang anak, bertobat dari pelanggaran kita dan percaya akan kasih-Nya yang mengampuni. Dan demikian juga oleh iman dan penurutan kita mendirikan di atas Kristus sebagai dasar kita. Di atas batu yang hidup ini, baik Yahudi maupun bukan Yahudi dapat membangun. Inilah satu-satunya dasar yang di atasnya kita dapat membangun dengan aman. Batu itu cukup lebar untuk semua orang dan cukup kuat untuk menahan berat dan beban segenap dunia. Dan oleh hubungan dengan Kristus, semua orang yang membangun di atas dasar ini menjadi batu-batu yang hidup. Banyak orang dipahat, digosok, dan diperindah dengan usaha mereka sendiri. Tetapi mereka tidak dapat menjadi batu-batu yang hidup, karena mereka tidak dihubungkan dengan Kristus. Tanpa hubungan ini tidak seorang pun dapat diselamatkan. Keamanan kita yang abadi bergantung pada cara membangun dasar yang teguh. Banyak orang dewasa ini membangun di atas dasar yang belum diuji. Bila hujan turun dan topan mengamuk dan air bah naik, rumah mereka akan rubuh, sebab tidak didirikan di atas batu yang kekal, batu penjuru utama, Yesus Kristus. Bagi mereka yang tersandung oleh sebab tak menurut firman Allah, Kristus menjadi batu sandungan atau bukit kegelincuhan. Tetapi batu yang dibuangkan oleh tukang-tukang rumah ialah sudah menjadi batu penjuru. Sebagaimana halnya dengan batu yang ditolak, Kristus dalam tugasnya di dunia ini telah diremehkan dan dicerca. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Dicatat di dalam Yesaya 53 ayat 3. Tetapi saatnya sudah dekat bila ia akan dipermuliakan. Oleh kebangkitan dari antara orang mati, ia akan dinyatakan anak Allah dengan kuasa. Dicatat di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang keempat. Pada kedatangannya yang kedua kalinya, ia akan dinyatakan sebagai Tuhan sorga dan bumi. Mereka yang kini hampir akan menyalibkan dia akan mengenal kebesarannya. Di hadapan semesta alam, batu yang ditolak akan menjadi batu penjuru utama. Demikianlah halnya dengan keadaan pada masa kesudahan yang besar itu. Bila hukuman akan menimpa ke atas orang-orang yang menolak kemurahan Allah. Pada waktu itu, Kristus yang menjadi batu sandungan bagi mereka akan kelihatan kepada mereka sebagai satu gunung pembalasan. Dicatat di dalam buku Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 224 dan 226. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama.
Terima kasih Bapa di sorga oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini menguatkan iman dan percaya kami supaya kami terus berharap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh karena Tuhanlah sebagai batu penjuru kami. Saat ini hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat. Tuhan berikan hikmat kepada mereka bersama dengan seluruh gembala-gembala jemaat supaya mereka terus melayani umat-umat Tuhan dengan penuh sukacita walaupun sedang dilanda oleh virus corona, tapi kami percaya kami punya Tuhan Yesus yang sanggup melindungi dan pelihara kami. Kami juga berdoa bagi semua guru-guru, kepala sekolah dan semua anak didik kami yang sedang memasuki masa liburan oleh karena berkembangnya virus corona. Dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan dan juga berkat rohani bagi mereka. Hamba menyerahkan tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, dan semua relawan kesehatan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Engkau lindungi mereka, Engkau pelihara mereka, Engkau berikan hikmat kepada mereka agar mereka dapat melayani dengan penuh sukacita. Lebih daripada itu dapat mengatasi berkembangnya virus corona dengan kuasa-Mu ya Tuhan. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, hamba serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau pelihara mereka, Engkau lindungi mereka juga ya Tuhan. Para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini, biar dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan juga melayani Tuhan. Hamba berdoa bagi pemerintah kami, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintah yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga juga Tuhan berikan kepada mereka untuk dapat mengatasi berkembangnya virus corona dengan kuasa Tuhan saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dan mengampuni segala dosa kami. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku. Rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku